Hai, kembali lagi sama aku Alia Trisnan di Baca Tarot lagi ya. Di episode ke-8, episode terakhir sepertinya. Dan setelah ini aku mungkin nggak baca lagi kayaknya. Bukan berhenti sih, tapi memang benar-benar selamanya udah nggak boleh baca lagi. Ya, semoga aja semesta masih ngizinin aku ya buat baca. Karena udah capek sih sebenarnya baca begini, dan energi yang ketangkan itu banyak banget ya, nggak semua juga bisa aku terima. So untuk yang menonton episode 8 ini, aku benar-benar minta maaf kalau suatu hari aku udah nggak buat video lagi, dan siapa tahu ada tarot reader lain atau reader lain yang lebih berkompeten ya yang dicari oleh dukun ganteng ya. Dan aku berharap semoga podcasternya juga cepat muncul dan bukan aku aja yang ngisi. Semoga nanti ada konten-konten lainnya yang mendukung ya, misal kayak jalan-jalan misteri, jalan-jalan virtual misteri, bahas video misteri juga ya, pokoknya yang berhubungan dengan itulah supaya kontennya lebih beragam. Oke, untuk episode hari ini ya, episode aku terakhir membaca di sini, aku akan membuka dan mencoba menangkap pesan seseorang dari masa depan. Entah itu jodohmu, entah itu sahabat kamu, atau yang lainnya. Bisa jadi peliharaan kamu juga. So, ini ada 4 kartu yang bisa kalian pilih kayak biasa. Kalian boleh raba-raba dari layar HP ya, terus dari kabakon juga, atau dari mata turun ke kartu. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, aku akan singkirin dulu ya. Nomor 2, 3, 4, aku singkirin dulu. Kainnya ganti karena biar nggak bosen. Kita buka file nomor 1. Calling in your soulmate. Your praise, affirmation, and visualization help bring you together. Calling in your soulmate. Roman-romannya di masa depan nih, yang biasa kamu panggil-panggil, yang biasa kamu sebut-sebut dalam doa, itu akan datang. Apa sih pesannya dia buat kamu? Ada mandala yang ini, nomor 1. Oh sorry, nggak kelihatan, nanti aja berarti ya. Gimana ya ininya, apa mungkin saya berdiri aja biar lebih kelihatan atau gimana nih? Pesan pertama dari sosok yang kamu suka sebut dalam doa. Two sword lagi, 7 of sword. Dan ini lambang mandalanya nih, bukan menghubungan sih, mencerminkan lika-liku hubungan kalian nih, sama-sama keras kepala, dan ada salah satu pihak yang belum mengerti kerasnya dunia, jadi dia nggak begitu, pokoknya aku harus mengendalikan si target biar sama kayak aku gitu.
ini yang berdasarkan energi yang ketangkep aja ya. Seven of Swords. Si sosok yang kalian impikan itu membawa pesan kalau di masa depan kalian hanya bisa jaga jarak, karena di masa lalu kalian ada salah satu pihak yang merasa jadi korban gitu, korban ego, korban penaklukan. Tapi sebenarnya si korban itulah yang ingin menaklukkan prinsip sosok yang dia selalu sebut dalam doa. Lalu pada akhirnya sama-sama tertahan, sama-sama gak ingin melanjutkan. Dan di masa depan pun sama seperti kartu Seven of Swords ya, jaga jarak. Di masa depan akan semakin menjauh. Knight of Chalice. Seberapapun kamu berusaha, kalian tetap belum bisa bersatu. Kita tetap belum bisa bersatu, gitu katanya. Nah, untuk yang percaya atau enggak ya wallahu alam ya, ini saya yang nangkep energinya. Entah siapa yang dimaksud, saya nggak tahu, dan kenapa dia bisa kayak gitu. Dia merasa tertekan, merasa terkekang karena cara salah satu dari kalian. Bisa jadi memang dia tipe dominan, tapi bukan berarti dominan selamanya. Jadi ketika kamu ketika kamu meminta dia atau mencoba menaklukkan dia nggak bisa, karena hidupnya udah benar-benar keras dari awal di masa lalu. So untuk kalian yang masih menye-menye, masih lembut-lembutan, itu nggak akan bisa menaklukkan dia kalau memang kalian belum mengalami sendiri dari sepatunya dia, dari kacamatanya dia. Justice, Two Chalice, dan Knight of Wands. Oke, Justice. Mungkin bisa dekat, tapi untuk jadi pasangan suami istri belum tentu, karena harus ada yang diturunin salah satu egonya. Bukan salah satunya lagi, mungkin keduanya. Jadi nggak bisa ada salah-salahan. Oh, kamu yang begini, aku nggak gitu. Kalian harus sama-sama menurunkan ego kalau misalnya kalian mau bersatu. Karena kalau kalian memang ingin benar-benar serius jadi suami istri, kalian harus benar-benar bisa berkomitmen, lalu bisa juga untuk menurunkan ego masing-masing. Karena dalam pernikahan itu bukan lagi dua kepala, tapi satu. Emang lu udah nikah? Kok berani-berani ngomong gitu? Kartunya Bambang yang ngomong. Kesel sih kalau misalnya ada yang kayak gitu. Udah saya jawab ya, kenapa bisa ngomong gitu sayanya. Tuh kartunya yang ngomong. Kalau kalian ingin bersatu, coba runtuhkan ego nih. Kadang-kadang cewek kan suka begitu, merasa egonya tuh paling benar, tapi belum tentu. Dan si cowokmu loh yang disalahin, merasa ibaratnya aku tuh jatuh cinta nih, itu cinta sama cowok gitu. Tapi si cowoknya kok merasa ya kok dominan banget ya, kan ngeselin. Nah belum tentu maksudnya tuh kayak begitu. Mungkin kamunya aja yang parno, yang merasa di apa-apain, padahal sebenarnya itu hal biasa. Mari kita lihat kesimpulannya. Calling in your soulmate, Seven of Swords, Hanged Man,
Knight of Kalis. Yang disebut-sebut dalam doa ini di masa depan dia masih belum mau untuk benar-benar dekat sama kamu, dan dia masih menjaga jarak. Sekeras apapun usahamu, dia masih ada dalam pendiriannya. Karena kamu belum memahami bagaimana rasanya jadi dia. Di kehidupan masa lalunya itu benar-benar keras. Entah ini si cewek atau si cowok, pasangan kalian, begitu juga kebalikannya. Gak bisa kalian benar-benar coba kontrol orang yang hidupnya tuh sampai di jalanan, itu gak bisa. Gak bisa. Kalau kalian ngalamin sendiri mungkin dia masih terima, tapi kalau kalian lahir di rumah dengan orang tua yang penuh kasih sayang, dengan orang tua yang katanya masih ngomel-ngomel tapi kamu masih ditampung, itu dia nggak akan menerima begitu aja sih. Yang saya lihat, dia pengennya lo harus rasain dulu jadi gue, supaya lo tahu gimana rasanya kerasnya hidup di jalanan. Justice. Kalau kalian ingin menikah atau berniat jadi pasangan suami istri, ya belajar dulu memahami diri masing-masing, baru memahami orang lain. Jangan coba memahami orang lain dulu baru diri sendiri. Terkadang kita nggak memahami juga diri sendiri. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu? Apakah benar-benar pengaruh lingkungan? Apakah benar-benar pengaruh teman? Atau hanya cuman nyalain orang, oh ini rese nih, trigger gue nih begini. Belum tentu. Bisa jadi itu hanya pikiran kalian sendiri ya. Entah kamu atau calon pasangan kamu, pikiran kalian sendiri yang benar-benar bikin jadi parno. Kalau kalian mau bersatu, kalian harus menurunkan ego kalian, terus sama-sama berkomitmen kalau ketika kalian sudah bersatu dalam pernikahan, itu bukan lagi dua kepala tapi satu. Dan ya kalau ada apa-apa tuh ngomong juga sih, jangan cuma dipendem atau malah curhat di medsos, katarsis sendiri, nyalahinnya pihak satu melulu, dan dia lupa. Kamu lupa apa kalau misalnya kamu juga pernah begitu ke orang lain? Coba perbaiki cara pandang kamu ke calon pasangan kamu. Apakah kamu udah benar? Apakah kamu udah baik? Coba dulu kayak gitu ya. Oke, cukup sekian file nomor 1. Kita lanjut ke file nomor 2. File nomor 2 isinya apa ini? Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Forgiving and learning. Pesan dari masa depan. Ada kemungkinan ini sosok seseorang atau bisa jadi orang tua yang sedang clash sama kamu nih, atau sosok yang sedang clash. Apa sih pesan mereka untuk kamu selain dia mencoba memaafkan dan kamu harus belajar? Dan ini mandala yang mencerminkan hubungan kalian tuh masih harus banyak belajar dan perjalanannya masih panjang banget untuk mencapai keharmonisan yang hakiki. Ace of Wands. Devil. Mantap pula ini. Strength. Ace of Wands, Devil, Strength. Kenapa sih dua kartu ini masalahnya ego lagi ya?
Heran Eike. Yang katanya mami kenapa ditidurin? Kenapa ini ada Ace of Wands, The Devil, Strength. Cukup sulit sih menurunkan ego, tapi pelan-pelan pasti bisa. Cobalah untuk salah satu mengalah. Ini bukan masalah aku tuh peduli jadi begini, enggak. Terkadang kita sebenarnya salah juga, tapi kita hanya denial untuk mengakui kesalahan tersebut, sehingga kita harus banyak belajar dan pada akhirnya dihajar dengan masalah-masalah lain yang serupa supaya kalian bisa memperbaiki. Kalau kalian sudah berhasil memperbaiki, tentu masalah itu nggak akan mengikat lagi kayak The Devil, dan kalian bisa jadi lebih tahu pola-polanya dan cara menghadapinya gimana. Terkadang kita udah tahu pola tapi cara menghadapinya tuh nggak ngerti, dan ujung-ujungnya balik lagi katarsis lagi kan di media sosial, merasa dunia maya itu cerminan diri kalian. No, kalian tetap harus ke dunia nyata yang sebenar-benarnya, bukan cuman karena ketemu di dunia maya lalu selesai hubungan kalian gitu aja karena udah ketemu di dunia nyata. Enggak, dunia nyata itu apa kalian lupa? Apa kalian gak inget dulu dunia nyata itu benar-benar apa ya, gak segelap sekarang. Ingetkah kalau dulu orang tua kalian tuh yang misalnya yang berada tuh udah punya pager, terus kalian main Tamagotchi, dan untuk yang sederhana kalian main ke teman kalian tuh langsung sampai ke rumahnya. Misalnya Budi main yuk gitu. Budinya ada nggak gitu. Ingat nggak kalian? Cobalah kalian kalau misalnya memang kayak gitu, turunkan ego kalian, ingat aja masa-masa lalu supaya kalian lebih banyak belajar kalau di dunia nyata itu sebenarnya lebih menyenangkan dibanding hanya dunia maya cuma buat pelampiasan. Memang yakin orang-orang dunia maya itu benar-benar peduli sama kamu? Enggak kan? Dan belum tentu ini yang marahan sama kamu orangnya egois dan yang lain-lain. Bisa jadi mereka hanya memperingatkan kamu supaya kamu lebih banyak belajar, dan sebenarnya mereka sudah memaafkan. Terus pesan lain ada nggak ya? Saya juga penasaran nih. Pesan lain ada nggak? Well, judgment. Roda kehidupan itu berputar. Nggak selamanya yang kalian marahan itu akan tetap marahan, tetapi bisa jadi memang tersambung lagi. Kalau memang kalian baik, kalian akan tersambung lagi. Tapi kalau memang semesta menganggap kalian nggak cocok, kalian nggak akan tersambung lagi. Gitu aja sih. Dan lain kali sini 9 cangkir. Ada baiknya untuk sekarang memang seperti tadi, cobalah untuk fokus di dunia nyata, fokus dulu healing diri kamu. Yang terkadang kamu mencoba healing orang tapi lupa kamu sendiri perlu di healing. Dan jangan suka judgement orang ya. Gimana sih? Jangan suka menilai orang dari penilaian kamu sendiri. Karena bermasalah doang sama kamu katarsis, kamu jelek-jelekin dan menyamakan seseorang itu dengan yang udah-udah, yang kayak kamu pernah ngalamin gitu, yang udah-udah ya. Ini polanya sama kayak ini. Pola sama belum tentu penyelesaiannya pun sama, dan endingnya pun belum tentu buruk. Begitu juga sebaliknya, yang polanya baik endingnya tuh belum tentu baik, bisa aja benar-benar berpisah. Mari kita tarik kesimpulannya. Forgiving and learning.
belajar untuk memaafkan dan belajar untuk menerima, mengikhlaskan. Ini sosok ini ya memang keras kepala, tapi ada alasannya dia kenapa keras kepala, karena dia nggak mau ketipu lagi, karena dia nggak mau dihianati orang lagi. Dan kamu juga seharusnya kalau memang marahan ya sudah diamkan dulu, jangan katarsis sendiri, merasa kamu paling benar, kamu harus bisa mengendalikan dia. Ya kalau kayak gitu si sosoknya malah ngamuk malah ngamuk dan malah nggak nganggap kamu siapa-siapa lagi. Kalau memang begitu ya udah diamkan dulu. Butuh berpikir, butuh menenangkan diri. Kenapa orang itu bisa marah? Bukan cuma dari sudut pandang kamu, gua kan ngelakuin itu benar. Iya mungkin benar, tapi belum tentu Tuhan itu benar. Maksudnya menurut Tuhan itu benar. Bisa jadi kamu diginiin karena kamu harus banyak belajar supaya kamu nggak dominan, supaya kamu mau mengalah kalau memang kamu salah. Kalau memang kamu salah, yang kamu benar-benar bisa minta maaf dengan tulus, bukan karena udahlah minta maaf karena jalan pintas. Enggak gitu sayangku. Roda itu berputar guys, jangan sampai nih ya kalian karena masalah gini doang tuh jadi ribut. Tapi memang tergantung semesta juga sih, memang nih roda ini berputar, bisa aja ada yang balik, ada yang pergi. Jadi kalian mau gak mau harus benar-benar mengikhlaskan siapa yang pergi dan siapa yang harus kalian terima. Bukan memaksakan semua harus menerima kalian, enggak gitu mbak bro. Kok mbak bro sih, mas bro dan mbak sus. Mas bro dan mbak sus gimana? Lalu kalau memang menjauh, kalau memang kita udah nggak cocok lagi, ya udah nggak usah dipaksa, jangan katarsis juga. Selalu deh anak-anak zaman sekarang tuh kalau udah merasa disakiti, disumpah-sumpahin di medsos, merasa putusan Tuhan aja kalian tuh. Ingat, Tuhan itu maha pemaaf loh. Tuhan itu maha pemaaf. Kalian dijauhi belum tentu kalian itu salah, kalian dijauhi juga belum tentu kalian itu benar. Bisa jadi karena memang kalian harus belajar kehidupan dan kerasnya hidup, karena setiap hidup orang itu beda-beda. Jadi ini tolong jangan disamakan hidup orang-orang dengan hidup kamu. Kayak misalnya orang tua aku begini, orang tua si A begono ya, nggak bisa disamain. Terkadang kita itu menyamakan dari sudut pandang kita sendiri, bukan ambil dari sisi lain. Dan jangan suka menilai orang hanya karena dia pernah bermasalah sama kamu. Ngakunya kalem, tapi kok katarsis. Dites doang katarsis tuh kan ya, kamu berarti belum cukup kuat untuk benar-benar terjun di bidang healing. Si sosok ini di masa depan sebenarnya udah memaafkan, tapi dia tetap jaga jarak sama kamu karena dia pingin kamu belajar dan lebih baik lagi, supaya cukup dia aja yang pernah marah sama kamu gitu. Oke, file nomor 2, kok file sih? File nomor 2 dan pemilik grup 2, makasih udah milih. Kita lanjut ke file nomor 3, honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Di masa depan kalian butuh liburan. Ini sama siapa ya? Orang deket kayaknya nih. Saya nggak tahu siapa ya. Bisa keluarga, bisa sanak saudara yang awalnya udah nggak ketemu lagi. Entah dia datang dari mana. Dan dia ngajak kalian untuk bersenang-senang. Dan lambang ini yang saya lihat ya, energinya itu menandakan kesenangan, kebahagiaan, dan rasa bersyukur juga. Honeymoon. Kira-kira apa pesannya nih? Eight of Pentacles.
nih, bahasa apa ya, El Papa ya, Itali kayaknya, El Papa, El Sol, Itali kayaknya, apa Spanyol, Itali sih, yang kayaknya yang saya lihat. Pentecost, honeymoon, liburan, karena kalian tuh udah deket udah lama sih. Kemungkinan nih di masa depan kalian akan liburan ke satu negara, ya mungkin jauh sih. Nah kemudian kalau nggak Itali, Prancis, I don't know. Dan orang ini tuh apa ya, memang sempat bermasalah sama kamu, tapi orang ini dari jauh ngelindungin kamu juga tuh. Dia tuh kayak sebenarnya kayak matahari saat kan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Wah ini orang, nih sosok ini kayak matahari, dan dia udah mempersiapkan semuanya buat kamu. Walaupun dulu kamu pernah bermasalah sama dia, tapi dia nggak memusingkan itu. Wah siapa ya? Kok keren sih kalian ya, mudah-mudahan terwujud ya di masa depan kalian liburan bareng. Kok di kartu ketiga ini, ke file 3 ini, jujur kok saya mendadak bahagia ya, nggak tahu kenapa. Dibanding 2 file sebelumnya ini kayak cerah, apa sih cerah. Mudah-mudahan nih, entah itu sahabat, entah itu orang dekat kalian tuh, entah liburan di mana aja, tapi saya lihat sih ini di negara Eropa ya, entah Prancis, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, kemungkinan sih di sekitar sana ya, tapi bisa juga ke Romania lihat vampir ya. The Empress, dan si orang ini tetap memperhatikan kamu dari jauh sih, di masa depan, di masa lalu, dan di masa sekarang. Saya nggak tahu siapa, tapi bahagia banget. Dan lambang kemakmuran juga ada Empress. Yang pasti si sosok ini cukup berada sih, ya bisa lah ke luar negeri gitulah. Si Boboy ya, Boboy, aduh, jorok Boboy, ingusan, sorry kucing saya ingusan. Dan sebenarnya sosok ini kamu tahu dia bijaksana gitu, dia menjauh dari kamu bukan karena kenapa-napa, dia cuma pingin kamu belajar untuk mandiri tanpa dia dulu. Dan salah satu pesan dia ini yang terakhir nih, pesannya dia cuma mau kamu mengembangkan kreativitas kamu, mengembangkan bakatmu sampai sukses gitu, sampai paling enggak dia bisa tersenyum melihat kamu di masa depan. Asik. Ini siapa ya? Ayo, siapa yang pilih file nomor 3? Ada enggak teman kalian atau sosok yang dekat sama kalian tuh begitu orangnya? Honeymoon, Eight of Pentacles, Hierophant, Sun, El Papa, dan El Sol. Honeymoon, orang ini pengen banget bikin kamu bahagia sih, makanya dia benar-benar ngumpulin. Dia tuh misalkan bilang, hey, aku di masa depan udah nabung untuk kita, untuk bahagiain kamu, walaupun kamu pernah bermasalah sama aku, tapi aku janji aku akan bahagiain kamu, karena kamu karena kamu tuh matahari aku, karena kamu sebagian dari hidup aku. Aduh, saya kok nangis baca ini ya, nangis bahagia tapi bukan nangis sedih, gemeteran juga sih. Ini siapa yang nyasar energinya ke saya? Ngakulah di komen. Kalau nggak ngaku juga tak suruh jarangkung biar jemput, datang gendong pulang bopong. Dan si sosok ini sama kalian tuh perhatiannya udah curah banget sih sebenarnya. Selain bijaksana, sosok ini bukan seorang pertapa yang benar-benar di gunung, tapi lebih ke dia tahu cara dia menjalani hidup. Walaupun dia pernah bermasalah sama orang, tapi dia tahu bagaimana caranya untuk
minta maaf. Bagaimana caranya untuk minta maaf? Minta maaf biasa, minta maaf di saat waktu yang tepat, atau dia memilih untuk melepaskan, alias bukan nggak minta maaf ya, tapi lebih untuk memilih melepaskan. Ya udahlah, biarkan dia pergi. Kalau memang dia untuk saya, dia akan kembali gitu. Sama yang terakhir, pesan dia nih, kamu tetap apa yang ingin kamu jalani, keinginan kamu dalam hati, yang bilangnya mau berhenti tapi nggak jadi berhenti, itu harus tetap kamu jalani. Dia akan tetap mantau kamu di masa depan, dari masa depan di masa sekarang. Keren nih. Yang pokoknya ketiga ini nih, bawaan saya tuh happy tapi terharu juga ya. Siapa nih yang energinya ketangkap ke sini, sosok masa depan itu saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kalau kalian nemu yang kayak gitu, tolong jangan sia-siain. Oke, kita buka file nomor terakhir. It's safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Buka hatimu. Enggak deh, itu lagu Armada. Open your heart, buka hatimu untuk menerima dan memberi energi tertinggi pada semuanya. Energi tertinggi cinta maksudnya. Dan lambang mandala ini, cinta kalian tuh berputar-putar kemana-mana. Gimana sih? Kalian tuh orangnya tuh tanpa pamrih, begitu juga dengan sosok dari masa depan kalian. Ada kemungkinan sosok ini apa ya, femininnya itu lebih dominan dibanding maskulin ya. Mungkin buat cowok deh kayaknya. Yang dipeselin ini untuk cowok, tapi bisa juga untuk cewek yang memang energi maskulinnya tuh tinggi banget. Emperor, apa sih pesannya? Trikopas, of Kalis, Emperor. Misalnya dia sih, dia pengen kamu fokus dulu ke diri kamu, jangan ngejar-ngejar dia dulu. Soalnya dia juga lagi pengen sendiri di masa sekarang, biar di masa depan dia lebih siap untuk menyambut cinta kamu yang benar-benar begitu besarnya, amit-amit. Katanya sih gitu, saking besarnya tuh kamu jadi apa ya, terlalu bucin. Karena itulah dia nggak nyaman, dia lebih memilih menjauh. Bukan berarti dia benci, tapi dia pengen kamu belajar dulu untuk fokus ke diri kamu, belajar mencintai bukan berlebihan sih, belajar mencintai untuk sewajarnya aja, dibanding mencintai sampai benar-benar bucin. Enggak, cintailah diri kamu dan Tuhanmu, lalu cintai orang tua kamu, dan baru cintai sosok di masa depan kamu itu. Kalau kamu udah bisa begitu, Tuhan mungkin akan mempermudah jalan kamu untuk bertemu sama dia. Terkadang orang risih kalau di spamming, nggak cewek nggak cowok, risih kalau dibombardir. Walaupun udah adem, nggak semua mereka benar-benar adem. Mereka biasanya hanya menenangkan diri, bukan adem. Slave of Wands. Jatuh. Eight of Cups. 8 cangkir.
Pentacles. Ten of Pentacles. Hampir mirip sama pemilih pile nomor 3 atau grup 3. Apa sih pesannya dia? Dia pengen kamu fokus, dia juga pengen kamu tuh bahagia dengan cara kamu sendiri untuk saat ini. Sampai tiba saatnya di masa depan, kalian bisa sama-sama saling memberi, sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lalu si dia juga berpesan, sosok ini ya, kalau sama-sama udah mapan, kita boleh untuk dekat lagi, gitu dia bilang. Oke, kita aku masuk kesimpulan deh. It's safe for you to love. Ace of Cups, Three of Cups, Emperor. Kebalik. Ini sama sih. Sama aja lah. Oke, kita mulai baca dari kiri aja ya. Dari kiri dari kanan. Sosok ini berpesan, kamu fokus dulu ke diri kamu sendiri. Jangan mikirin aku dulu. Aku marah bukan karena benci, tapi aku ingin mencari ketenangan diri sebelum aku menerima energi cintamu yang begitu besar. Karena begitu besar energi cinta kamu bukan berarti kamu aman. Bisa jadi kita berdua nanti gak aman dan pada akhirnya pergi dengan ego masing-masing. Aku ingin kamu bahagia dengan cara kamu sendiri. Aku ingin kamu belajar mandiri dulu tanpa aku. Kalau kamu sudah mandiri, sudah bisa melepas apa yang jadi beban masa lalu kamu, aku akan datang. Aku akan menjadi penyembuh kamu, menjadi pelengkap hatimu. Jika kita sudah sama-sama cukup emosional, cukup finansial, kita akan bertemu lagi. Oke, cukup sekian file nomor 4. Terima kasih yang udah milih dan terima kasih juga yang udah nonton. Semoga episode terakhir untuk kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, bagi aku juga. Tapi pas nomor 3 tuh, file nomor 3 nih happy banget saya bawaannya, nggak tahu kenapa. Dan ini energi siapa yang ketangkep buat siapapun saya nggak tahu. Dan kemungkinan sosok itu memang sosok yang sebenarnya udah dijodohkan sama semesta ke kalian. Tapi saya nggak tahu ini maskulin, maksudnya cowok atau cewek, atau malah sama cewek atau sama cowok. Bisa jadi dari sahabat yang lengket gitu sih, lengket sampai sampai maut memisahkan gitu. Mungkin bisa jadi di kehidupan selanjutnya bareng lagi, nanti begitu dia reinkarnasi bareng lagi. Bisa jadi kayak gitu ya. Ini sahabat atau orang yang sebenarnya sosok atau apalah itu yang dijodohkan sama semesta. Jadi kalaupun kalian putus sekarang, bisa jadi di masa depan kalian malah ketemu lagi. Oke, see ya. Sampai ketemu ya di lain waktu. Semoga aku kembali lagi ke sini. Dan aku juga benar-benar lagi fokus healing diriku sendiri, karena aku sempat ngalamin katakonia ya. Jadi aku nggak berani nyentuh tarot dulu dan pengennya pensiun dulu. Kalau memang ada panggilan lagi, aku akan baca lagi dan kembali lagi nanti bersama Alea Trisna di Baca Tarot di channel Dukun Ganteng. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan podcast dari ya, mudah-mudahan nih Mas Elannya muncul ya, atau minimal ponakannya gitu. Ponakannya gitu muncul, jangan cuman gue mulu yang ngisi. Gue udah pensiun, kok kalian belum muncul sih? Tega lo kalian, lo jadi raja tega. Intinya sih aku mau memperbaiki diri dulu dengan cara aku pensiun tarot. Pensiun bukan berarti apa ya, aku nggak nanganin orang, tapi aku lebih ke
tarot healing untuk diriku sendiri. Jika memang aku sudah siap, mudah-mudahan aku bisa kembali lagi ke sini. See you again with love from Cass and Universe. Bye.